Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Waktunya Cahaya. Panel menunjukkan rombongan Lobopi Evelyn tertangkap oleh seorang ranger yang diperintah oleh Aurion. Evelyn lalu meminta ranger tersebut untuk melepaskan mereka. Namun ranger tersebut tidak bisa karena menangkap mereka adalah sebuah perintah. Ranger tersebut adalah mantan penguas ujian bernama Bell. Kemudian Bell mengungkapkan ingin membunuh kalian semua. Tapi sampai Ledimaku pulih sepenuhnya kekuatannya. Mereka bilang aku harus menahan orang itu yang bernama Urek Mazino. Jadi saat ini harus menahan diri. Padahal sebenarnya menginginkan kulit selembut Evelyn. Saat ini kami masih lemah. Akan tetapi Ledimaku ketika Ledimaku menjadi Ratu Menara, dia akan merubah hukum-hukum yang menyebalkan ini. Karena kita para ranger tidak diperbolehkan untuk membunuh para reguler. Aku sangat ingin membunuh para reguler. Aku ingin mendengar cerita para reguler yang lemah itu dan meminum darah segar mereka. Aku merasa seperti akan gila. Ketika Ledimaku menjadi Ratu Menara, seperti yang dia janjikan, akan datang dunia di mana para ranger juga diperbolehkan untuk membunuh para reguler sesuka hati. Tapi tiba-tiba dari belakang Bell, Danzon datang dan menyerang Bell. Danzon pun berkata bahwa yang diinginkan oleh Bell tidak akan terwujud. Para reguler yang melihat Danzon sangat gembira karena menyelamatkan mereka. Danzon mengungkapkan dia datang karena khawatir dan beruntung bahwa pocket milik para reguler dapat dilacak oleh para penguas ujian. Danzon juga tidak menyangka para ranger tingkat tinggi ingin melukai para reguler. Betapa gilanya. Danzon pun merasa harus memberitahu Urek terlebih dahulu. Tak lama Danzon pun menghubungi Urek dengan memberitahu bahwa dia telah menyelamatkan rekan-rekan Urek dan mengirimkan lokasinya. Jadi jangan khawatir, aku akan melindungi mereka. Akan tetapi tiba-tiba Danzon ditusuk lehernya oleh Bell dari belakang dan Danzon berteriak. Mendengar teriakan dari Danzon, Urek merasa khawatir. Tetapi Danzon sudah memberikan lokasi keberadaan mereka. Kemudian Urek bersiap-siap untuk ke tempat Danzon. Namun Kaisar mencoba menghalangi laju Urek. Tapi Urek mengklaim memang kaki dari Kaisar sangatlah cepat. Namun Urek sendiri adalah cahaya dan kecepatannya setara dengan cahaya. Diperlihatkan pada panel ini, dengan sekejap Urek melaju dengan sangat-sangat cepat. Panel berpindah ke tempat Danzon. Bell merasa lehernya sakit dan rusak karena ulah Danzon. Bell merasa tidak menyenangkan jika harus menusuk seorang pria sekuat dan setangguh Danzon. Saat akan menusuk Danzon kembali dengan sangat cepat, kecepatan cahaya kilat Urek Mazino sudah berada di belakang Bell. Urek dengan sekejap melayangkan tinjunya ke muka Bell. Kemudian Urek pun menanyakan keadaan Danzon apakah mereka baik-baik saja. Danzon pun merasa heran mengapa Urek bisa sangat cepat datang ke tempat ini. Lalu Urek pun memberitahu bahwa itu karena Danzon sudah berhasil mengirimkan posisi lokasinya. Urek justru berbalik bertanya apakah dirinya terlambat. Mereka semua terheran-heran karena Urek datang terlalu cepat. Tak lama para reguler pun diselamatkan oleh Urek dan diperintahkan untuk mencari tempat yang aman. Di sisi lain Urek juga sudah memaafkan tindakan Neo kepadanya. Tapi Urek juga mengingatkan Neo untuk kali ini, tolong buatlah permintaan dengan benar. Akhirnya rombongan Lobopi Evelyn pun beranjak pergi. Kemudian Urek pun bertanya pada Danzon, apakah Danzon bisa menggunakan cincunya untuk dirinya dan larilah sejauh mungkin sekuat tenaga. Karena sebentar lagi iblis akan muncul. Tak lama datanglah Aurion dan sang Kaisar. Kemudian Aurion pun yang melihat Bell babak belur dengan sangat menyedihkan. Tak lama Aurion pun menyuruh sang Kaisar untuk maju kembali menyerang Urek. Akhirnya pertarungan Urek Mazino melawan sang Kaisar pun berlanjut. Urek pun berhasil menyudutkan sang Kaisar. Di sisi lain bagi Urek sekarang merasa sedikit lebih jelas dalam pikirannya. Ketika masuk ke sini banyak pertanyaan yang muncul. Seperti tentang pulau yang berbau garam, tentang Lu dan juga Neo. Tujuan kalian yang tiba-tiba muncul. Pikiranku menjadi kacau. Tapi saat ini semuanya sudah jelas. Saya tidak lagi membutuhkan percakapan yang menyebalkan. Jadi sekarang saya bisa berkonsentrasi hanya untuk bertarung. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Jadi selama pertarungan sebelumnya, Urek menahan diri karena ingin mengetahui tujuan dari Aurion dan juga Ledimaku. Aurion pun dan sang Kaisar maju menyerang. Lalu Aurion pun mencoba bertarung dengan gaya sebelumnya. Namun tangannya menjadi patah karena pertarungan sebelumnya Urek menahan diri. Kemudian Urek pun berhasil mematahkan jari-jari dari Aurion dan meninju Aurion. Lalu Urek pun berkata, mulai sekarang
adalah waktunya cahaya. Agar kamu aku hajar. Setelah terkena pukulan Urek, Albion pun berubah ke wujud iblisnya dan sambil berkata, apakah kamu pikir mereka akan mengucapkan permohonan untuknya kali ini? Kamu masih sama saja Urek Mazino. Kamu pikir manusia bisa diselamatkan? Urek pun menjawab, aku rasa begitu. Lalu Albion pun kembali mengungkapkan, manusia itu indah karena mereka bodoh. Mereka itu dibutakan oleh kilover mata dan melompat ke dalam nyala api yang berkedip-kedip hingga mereka terbakar. Kebodohan karena tidak mampu diselamatkan adalah sebenarnya sinar kemanusiaan. Menyangkal itu berarti menyangkal keberadaan manusia itu sendiri. Ditutup pada chapter kali ini. Albion menyerang menggunakan cipratan air yang keluar dari tangannya. Urek merasa bahwa cairan itu berbau busuk. Dengan terus menghindar, Urek mencari celah untuk menyerang Albion. Saat menyerang, Urek pun melihat celah itu dan langsung bergerak menyerang ke arah Albion. Namun Albion dapat menahan serangan tinju dari Urek. Di sisi lain, sang kaisar langsung menyerang Urek Mazino. Saat ini Urek dihadapi dengan situasi melawan Albion dan juga sang kaisar sekaligus. Urek pun terus menyerang Albion. Tapi tiba-tiba sang kaisar dari belakang Urek Mazino mulai menghunuskan pedangnya. Namun Urek menyadari kehadiran sang kaisar yang akan menyerang dari belakang dan berhasil menghindar ke atas dengan kecepatan tingkat tinggi. Serangan pedang kaisar itu mengarah ke leher Albion, namun berhasil dihentikan oleh sang kaisar sendiri saat akan mengenai Albion. Saat sedang terbang, Urek pun mengeluarkan sensu padat yang besar di tangannya dan sambil berkata pada sang kaisar, temanku, jadi kamu telah menjadi pedang tumpul yang tidak lagi mampu menembus kegelapan. Lalu sekarang menghilanglah bersama kegelapan itu. Urek pun diperlihatkan melempar sensu cahayanya ke arah mereka berdua. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye.